Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance, Bapak Edi Pranoto, SIMM, dan juga teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Diki Ardiansyah Wibowo, dengan NIM 29027327394. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai forum diskusi tentang Manager and Research in Accounting atau manajer dan penelitian di akuntansi. Dalam konteks organisasi modern, manajer merupakan aktor atau pemeran kunci dalam pengambilan keputusan yang menyentuh berbagai tingkatan, mulai dari strategi jangka panjang, operasional harian, sampai keputusan taktis yang bersifat responsif. Menegaskan bahwa dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif ini dan penuh ketidakpastian, manajer tidak lagi bisa mengandalkan intuisi atau pengalaman subjektif semata. Mereka membutuhkan informasi yang objektif, akurat, dan relevan yang hanya bisa diperoleh melalui proses riset yang sistematis dan valid. Kemudian terdapat di studi kasus yang bisa kita bahas nanti. Yang pertama ini studi kasusnya Pak Arief adalah merupakan manajer investasi di sebuah perusahaan sekuritas yang dimana Pak Arief ini ingin menentukan apakah saham-saham di sektor perbankan di Indonesia efisien dalam mencerminkan informasi dalam laporan keuangan tahunan. Bersama tim peneliti akuntansi, Pak Arief ini melakukan analisis yang pertama menguji pengaruh ROA, DER, dan EPS terhadap harga saham bank di BEI atau BEI. Dan yang kedua menggunakan data panel dari 15 bank selama 5 tahun. Kemudian yang terakhir membandingkan hasil penelitian dengan teori efficient market hypothesis atau EMH. Kemudian terdapat soal pertama yang bisa kita bahas, yaitu yang pertama, apa hubungan antara peran manajer investasi dan juga riset akuntansi. Peran ini tentunya berbeda ya, yang dimana manajer investasi ini yang dimana bertugas membuat keputusan investasi yang optimal yang berdasarkan informasi pasar dan juga dari laporan keuangan. Kemudian riset akuntansi sendiri di mana menyediakan bukti secara empiris mengenai bagaimana informasi akuntansi seperti ROA, DER, EPS, dan juga lain sebagainya yang mempengaruhi perilaku modal atau perilaku pasar modal. Terdapat 3 hubungan dari manajer investasi dan riset akuntansi. Yaitu pertama, riset akuntansi menjadi dasar pengambilan keputusan. Manajer investasi ini membutuhkan pemahaman apakah informasi akuntansi ini benar-benar tercerminkan dalam harga saham. Riset akuntansi membantu menjawab 3 pertanyaan: apakah ROA, DER, atau EPS ini relevan bagi investor? Kemudian apakah pasar bereaksi cepat terhadap informasi tersebut? Kemudian yang ketiga, apakah harga saham ini efisien? Juga yang nomor 2 ini, riset meningkatkan akurasi analisis saham. Nah, dengan riset ini, manajer investasi dapat menyusun model prediksi harga saham yang lebih akurat. Kemudian yang nomor 3, riset ini membantu evaluasi efisiensi pasar. Jika laporan keuangan ini mempengaruhi harga saham sesuai teori EMH, maka manajer investasi dapat merancang strategi yang sesuai, seperti misal pasif strategi. Jika tidak, maka manajer dapat memanfaatkan efisiensi pasar, seperti contohnya abnormal return dari undervalue stock, seperti itu. Kemudian soal yang kedua, apa jenis penelitian ini? Basic research kah atau apply research? Mengapa? Karena jenis penelitian ini merupakan applied research karena tujuannya jelas, yaitu untuk membantu manajer investasi menentukan efisiensi pasar dan juga memahami pengaruh variabel keuangan terhadap harga saham, yang dimana hasilnya dapat langsung diaplikasikan untuk keputusan atau untuk keputusan investasi. Penelitian ini bukan hanya untuk memperluas teori, tetapi untuk memecahkan masalah praktis dalam investasi. Kemudian nomor 3, metode analisis apa yang tepat untuk penelitian ini? Jadi menurut saya, karena datanya ini adalah data panel dari 15
bank dan juga selama 5 tahun, maka metode paling tepat adalah regresi data panel atau panel data regression dengan memilih 3 cara atau 3 bagian. Itu yang pertama Common Effect Model (CEM). Ini berarti jika data homogen ya. Kemudian yang kedua Fixed Effect Model atau FEM, yang dimana jika ada perbedaan karakteristik antar bank. Kemudian yang ketiga Random Effect Model atau REM, yang dimana juga jika efek bank bersifat random. Kemudian yang dilakukan yaitu ada 3 juga. Yang pertama uji code atau memilih CEM atau FEM. Kemudian yang kedua uji Hausman atau yang dimana pilih FEM dan juga REM. Yang ketiga uji Lagrange multiplier atau LM, yang dimana pilih CEM atau REM. Seperti itu secara singkatnya. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 4, bagaimana hasil penelitian ini dapat digunakan dalam strategi investasi? Ada 2 keputusan, yaitu yang pertama jika pasar efisien atau EMAH kuat dalam setengah atau setengah kuat. Ini ada 2 informasi juga. Informasi laporan keuangan sudah tercermin dalam harga saham. Kemudian yang kedua, strategi terbaik adalah passive investing. Beli indeks perbankan, hindari stok picking berbasis laporan keuangan. Gunakan strategi jangka panjang atau buy and hold. Juga yang kedua, jika pasar tidak efisien atau ada inefisiensi, yaitu manajer investasi dapat mencari mispricing. Ketika juga ROI ini berpengaruh positif, yang berarti pilih saham bank dengan cara profitabilitas kinclong yang undervalued. Kemudian yang kedua, DER berpengaruh negatif, yang berarti hindari bank dengan leverage tinggi. Dan yang ketiga, ETF signifikan, yang berarti gunakan EPS sebagai indikator valuasi. Seperti itu pembahasan dari materi manajemen atau manager and research pada akuntansi. Seperti itu, apabila ada kurangnya dan juga salah kata, saya selaku pribadi Ardiansyah Wibowo mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera.